Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku di Jo Channel. Kali ini kita akan mencari suatu benda yang akan kita jadikan sebuah ide yang sangat kreatif sekali ya. Oke, sekarang kita cari dulu bahannya ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Di sini kita cari ya. Ini adalah tempat pembuangan ini kaca-kaca, biasanya dikumpulkan di sini ya. Ini kita cari bohlam seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kita cari yang agak besar teman-teman ya. Nah, ini agak kecil. Oke, ini dia. Ini lumayan besar teman-teman daripada yang lainnya. Nah, sekarang sudah kita temukan untuk bahannya ya. Sekarang akan kita rubah menjadi sebuah ide yang sangat kreatif dan sangat berguna sekali. Silahkan teman-teman tonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Sekarang kita rubah teman-teman. Oke, yang pertama-tama di sini kita harus cuci dulu ya. Ini karena ini kotor sekali teman-teman. Ini kita harus cuci dulu di sini. Kita cuci dulu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini sudah bersih, sudah kinclong ya, meskipun dalamannya ini agak sedikit gosong ya, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai saja untuk langkah yang berikutnya. Pertama-tama, teman-teman harus lubangi bagian sini ya. Teman-teman lubangi bagian sini, kita ambil dalamannya ini. Pokoknya ini kita bersihkan dalamannya ini. Caranya gampang banget, tinggal kita congkel saja menggunakan tang potong seperti ini teman-teman. Kita mulai dari sini ya. Oke, jadi ini sudah lubang teman-teman ya, sudah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita buang yang dalamannya itu ya. Caranya kita gunakan gunting saja seperti ini, tinggal kita congkel-congkel saja. Tapi pelan-pelan saja teman-teman, ini kaca jadi harus hati-hati ya, supaya tidak kena tangan. Teman-teman harus hati-hati. Nah, seperti ini. Ini udah lepas ini. Kalau udah lepas itu gampang banget. Tinggal kita ini congkel-congkel saja ya. Nah, ini teman-teman sudah keluar. Ini gampang banget untuk melepasinya ya. Nah, seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Sekarang tinggal dirapikan saja bagian pinggirnya. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini udah bersih ya. Sekarang kita bersihkan menggunakan ini sikat gigi bekas ya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Lalu kita putar-putar ya supaya ini bersih dalamannya bohlam ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada tutup botol, ini bekas sirup ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini masih baru, masih bagus ya. Nah, ini lapisan supaya nggak bocor. Jadi ini jangan dibuang teman-teman ya. Ini jangan dibuang. Nah, sekarang ini tinggal kita lubangi saja bagian atas ini ya. Oke, kita lubangi di sini. Kita lubangi menggunakan ini saja, ini obeng plus teman-teman ya. Ini tipis jadi ini mudah banget untuk lubanginya. Nah, seperti ini gampang banget. Nah, jadi untuk ini ya, ini lapisannya ini jangan dibuang teman-teman ya. Ini kita besarkan saja ini lubangnya supaya nanti tidak bocor ya. Ini tetap kita pasang. Setelah itu kita pasang kembali teman-teman ya. Kita pasang kembali di sini supaya nanti tidak bocor ya. Seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah lubang ya. Selanjutnya di sini kita siapkan kawat. Ini kawat teman-teman ya. Kawat ya ukurannya agak kecil ya, jangan terlalu besar. Ini kita luruskan dulu. Lalu di sini ada bekas susu steril. Ini kita buat mal ya teman-teman ya. Jadi kawatnya kita mal di sini. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 lilitan teman-teman ya. Sekarang tinggal kita potong saja yang ini, yang panjang ini ya. Nah, seperti ini. Kita rapikan ya teman-teman ya. Untuk bagian atas kita perkecil teman-teman. Kita perkecil ukurannya sesuai yang tadi bohlamnya tadi teman-teman ya.
Nah, sekarang tinggal kita coba dulu teman-teman ya. Kita coba paskan di sini. Kalau belum bisa ya kita ulangi lagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Untuk hasilnya teman-teman bisa kreasikan sendiri kalau tidak mau niru yang ini ya. Sekarang tinggal kita buat atasnya ini ya. Ini sudah saya siapkan, ini kaleng bekas adem sari ya. Ini kita potong sedikit saja, kita ambil sedikit saja teman-teman ya. Kita potong bagian sini saja. Nah, kita potong seperti ini. Nah, jadi kita perlukan segini saja, kecil saja teman-teman ya. Nah, sekarang di sini saya siapkan juga, ini adalah sumbu teman-teman ya. Ini sumbu kompor lama. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai sumbu kompor lama, ini bisa teman-teman gunakan kain pel ya teman-teman ya. Kain pel itu sama seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa gunakan kain pel kalau tidak mempunyai sumbu kompor ya. Sekarang tinggal kita pasang di sini, kita lilitkan di sini untuk ininya, kalengnya ya, bekas kalengnya ini, plat kalengnya ini tinggal kita lilitkan seperti ini. Ini gampang banget teman-teman ini. Nah, jadi seperti ini tinggal kita masukkan di sini. Ditutupnya ini dari dalam ya teman-teman ya. Kita masukkan dari dalam seperti ini. Nah, di sini untuk posisinya teman-teman bisa atur sendiri ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini tinggal kita masukkan saja di sini, di bohlamnya ini teman-teman ya. Tinggal kita coba masukkan di sini. Ini ada dratnya, jadi ini tidak akan tumpah teman-teman ya. Tidak akan tumpah ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini mudah banget cara membuatnya ini ya. Jadi ini tinggal kita isi saja bahan bakarnya teman-teman ya. Seperti ini. Ini tinggal kita lepas saja. Ini mudah banget teman-teman ya. Bisa kita lepas, bisa kita pasang lagi ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya gunakan bahan bakar solar karena kalau minyak tanah itu sudah tidak ada, sudah langka di tempat saya. Jadi di sini saya gunakan solar saja. Saya tambahkan ini kapur barus teman-teman ya. Kapur barus ini kita haluskan ya. Kita haluskan lalu kita campurkan di solar. Oke, sekarang saya campurkan di solar dulu teman-teman ya. Ini kapur barus yang sudah saya haluskan. Tinggal kita campurkan saja di solar sini ya. Ini tujuannya supaya ini pembakarannya itu tidak hitam. Terus warnanya pun tidak terlalu keruh. Dan masih banyak lagi ini manfaatnya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita aduk dan ditunggu beberapa saat teman-teman ya, sebelum kita gunakan. Baik teman-teman, sekarang tinggal kita masukkan saja ya di bohlamnya ini untuk bahan bakar solarnya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang tinggal kita masukkan saja sumbunya di sini ya. Nah, ini praktis banget. Jadi ini bisa dibuka dan ditutup tapi tidak tumpah teman-teman, karena ini ada dratnya dari bohlamnya sendiri dan juga tutup ini botolnya sendiri. Sekarang tinggal kita tunggu sebentar supaya ini minyaknya ini naik ke sumbu atas ini teman-teman ya. Setelah itu kita nyalakan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini gampang banget, ini bisa dilepas dan tidak akan tumpah teman-teman ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu teman-teman ya. Langsung saja kita nyalakan. Saya matikan dulu untuk lampunya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini teman-teman tidak usah khawatir kalau listrik PLN itu padam, tidak usah khawatir. Teman-teman bisa gunakan ini. Ini hemat banget karena ini saya menggunakan solar teman-teman ya. Solar sama minyak tanah itu iritan solar kalau dibuat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sangat berguna banget dan sangat kreatif banget. Silakan teman-teman buat sendiri di rumah. Apalagi yang rumahnya sering mati listrik ya, teman-teman wajib membuat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih
sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share supaya teman-temanku semuanya tidak ketinggalan video-video yang akan saya buat di lain kesempatan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Pokoknya teman-teman tidak akan rugi kalau subscribe channel ini, karena akan sangat menginspirasi sekali ya. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.